Halo para pendengar yang terhormat, saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam meneliti kesehatan dan gaya hidup sehat, serta telah bekerja bersama berbagai komunitas di Asia, khususnya di Indonesia. Hari ini, saya merasa sangat terhormat dapat menemani Anda dalam sebuah perjalanan penting, bagaimana cara makan dan hidup sehat setelah usia 40 tahun. Dalam konteks kekayaan kuliner Indonesia. Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan lebih dari 17.000 pulau, dari hamparan sawah hijau di Bali hingga pasar yang ramai di Jakarta. Dari gunung berapi Mega di Jawa hingga Candi Kuno di Yogyakarta, kuliner Indonesia adalah harta budaya yang sangat kaya dengan hidangan khas seperti rendang gurih dari Sumatera, soto ayam harum dari Jawa, atau gado-gado berwarna-warni dengan saus kacang khas. Hidangan-hidangan ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, setelah usia 40 tahun, tubuh kita mulai mengalami perubahan. Metabolisme melambat, massa otot menurun, tulang menjadi lebih rapuh, dan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung meningkat. Berdasarkan laporan ONICF Indonesia tahun 2023, lebih dari 21% orang dewasa di Indonesia mengalami kelebihan berat badan, dan angka ini terutama tinggi di kelompok usia parubaya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pola makan yang tidak sesuai, dikombinasikan dengan gaya hidup kurang gerak di tengah ritme kehidupan perkotaan yang padat. Mengapa usia 40 adalah tonggak penting? Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin yang canggih. Saat muda, mesin ini bekerja lancar dan mudah memproses makanan berlemak seperti ayam goreng atau segelas cendol manis. Namun setelah usia 40 tahun, mesin ini mulai lelah. Menurut Ikatan Dokter Indonesia, setelah usia 40 tahun, tubuh kehilangan sekitar 1-2% massa otot setiap tahun jika tidak cukup bergerak. Pada wanita, penurunan estrogen meningkatkan risiko osteoporosis, dengan 15% wanita Indonesia di atas usia 40 mengalami kondisi ini. Statistik tahun 2022, pada pria, kadar testosteron menurun secara bertahap yang memengaruhi kekuatan otot dan kesehatan jantung. Selain itu, organ-organ seperti hati, ginjal, dan jantung menjadi lebih sensitif terhadap apa yang kita konsumsi. Sebuah studi dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata orang dewasa di perkotaan mengonsumsi lebih dari 50 gram gula per hari, 2 kali lipat dari batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu 25 gram. Hal ini bersama dengan konsumsi berlebihan makanan goreng dan olahan, secara diam-diam meningkatkan angka penyakit kronis. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, hampir 30% orang di atas usia 40 menderita tekanan darah tinggi, dan lebih dari 10 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes tipe 2, angka yang sangat mengkhawatirkan. Peran nutrisi setelah usia 40 tahun. Nutrisi bukan sekadar makan untuk kenyang, melainkan cara kita memberi bahan bakar berkualitas untuk tubuh. Setelah usia 40 tahun, pola makan yang tepat dapat mengurangi risiko penyakit kronis. Pola makan kaya serat dan rendah gula membantu mengontrol gula darah dan kolesterol, meningkatkan kualitas tidur. Makanan yang kaya magnesium dan vitamin B6 seperti kangkung atau ikan laut membantu menenangkan sistem saraf, mendukung kesehatan mental. Antioksidan dari sayuran dan buah-buahan membantu melindungi otak dan mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif. Bagaimana alur program hari ini? Dalam program ini, kita akan membahas 3 bagian utama: kondisi dan kesalahan makan yang umum terjadi, kebiasaan yang diam-diam merugikan tubuh setelah usia 40, terutama dalam konteks kuliner Indonesia, makanan yang perlu dihindari, analisis mendalam tentang kelompok makanan seperti gula, gorengan, daging olahan, dan minuman manis disertai kelebihan, kekurangan, dan cara meminimalkan dampaknya. Solusi alternatif dan pola makan menyeluruh, pilihan makanan sehat,
resep yang sesuai dengan budaya Indonesia, serta cara merawat tubuh, pikiran, dan jiwa untuk hidup lebih bahagia. Mengapa Indonesia menjadi konteks yang unik? Indonesia tidak hanya kaya secara kuliner, tetapi juga menghadapi tantangan khusus dalam hal gizi. Menurut laporan UNICEF tahun 2023, tingkat obesitas pada anak-anak dan orang dewasa meningkat bersamaan dengan masalah kekurangan gizi, menciptakan beban ganda terhadap kesehatan. Di daerah pedesaan seperti Nusa Tenggara, masyarakat masih menghadapi kekurangan nutrisi, sementara di perkotaan, makanan olahan dan cepat saji semakin mendominasi. Misalnya, makan cepat di Jakarta sering terdiri dari nasi goreng dengan sosis, atau martabak manis penuh gula, hidangan yang lezat, tetapi berisiko jika dikonsumsi terlalu sering. Kisah nyata dari Indonesia. Bayangkan seorang wanita bernama Ibu Sari, berusia 45 tahun, tinggal di Surabaya. Ibu Sari adalah seorang pegawai kantoran yang sibuk, sering makan bakwan atau pisang goreng untuk makan siang dan minum teh botol sebagai pelepas dahaga. Dia sering merasa lelah, sulit tidur, dan berat badannya naik meski tidak makan berlebihan. Setelah pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa dia berada pada kondisi pradiabetes dan memiliki kadar kolesterol tinggi. Ibu Sari bukan satu-satunya jutaan orang Indonesia berusia di atas 40 tahun menghadapi situasi serupa. Tetapi kabar baiknya adalah, hanya dengan perubahan kecil dalam pola makan dan gaya hidup, Ibu Sari dapat memulihkan kesehatannya dan mendapatkan kembali energinya. Dari mana memulai perubahan? Mari kita mulai dengan mengamati kebiasaan makan kita saat ini. Apakah Anda sering makan cendol atau es teler untuk menyegarkan diri? Apakah Anda lebih memilih ayam goreng dibanding ikan bakar karena lebih praktis? Pilihan-pilihan kecil ini bisa terakumulasi menjadi masalah besar. Dalam bagian berikutnya, kita akan menganalisis secara rinci makanan apa saja yang perlu dibatasi, mengapa makanan tersebut berbahaya, dan bagaimana cara menggantinya tanpa kehilangan cita rasa khas kuliner Indonesia. Ajakan untuk bertindak hari ini, luangkan 1 menit untuk merenungkan makanan terakhir Anda. Berapa banyak kandungan gula, minyak, atau makanan olahan yang Anda konsumsi? Jangan khawatir, kita tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Perjalanan ini adalah sebuah proses, dan saya akan mendampingi Anda di setiap langkahnya. Siapkan segelas air kelapa muda, duduk dengan nyaman, dan mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Makanan yang perlu dihindari dan cara menguasai kembali kendali atas kesehatan Anda. Berikut LBNDCHIKHNGTMT Tisang TNJ Indonesia PHN2. Makanan yang perlu dibatasi setelah usia 40 tahun. Bagian 2. Makanan yang perlu dibatasi musuh diam-diam dalam kuliner Indonesia. Dalam bagian ini, kita akan mendalami kelompok makanan yang perlu dibatasi para musuh diam-diam yang perlahan merusak tubuh kita, khususnya dalam konteks kuliner Indonesia yang begitu kaya. Saya akan menganalisis setiap kelompok makanan, kelebihan, kekurangan, dampaknya terhadap kesehatan, dan yang terpenting cara menggantinya dengan lebih sehat, disertai resep spesifik, latihan pendukung, dan kisah nyata dari masyarakat Indonesia yang berhasil hidup lebih sehat. Setelah usia 40 tahun, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap apa yang kita konsumsi. Makanan yang akrab seperti cendol yang manis, pisang goreng yang renyah, atau teh botol yang menyegarkan memang menggoda. Tetapi jika dikonsumsi terlalu sering, bisa menyebabkan masalah serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Menurut penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022, orang dewasa di kota rata-rata mengonsumsi 50 gram gula per hari, 2 kali lipat dari batas yang direkomendasikan WHO, yaitu 25 gram hari. Mari kita bahas 4 kelompok makanan utama yang perlu dihindari dan bagaimana cara mengubahnya. 1. Gula rafinasi kelebihan, sumber energi cepat. Gula dalam makanan seperti cendol, es teler, atau martabak manis memberikan energi instan, terutama saat tubuh merasa lelah. Penambah rasa, gula membuat makanan penutup Indonesia lebih menggugah selera.
tak terpisahkan dari budaya kuliner seperti saat Lebaran dengan kue lapis. Makna budaya. Makanan manis seperti klepon memiliki simbolik tersendiri dalam upacara tradisional di Jawa dan Bali. Kekurangan, memicu peradangan kronis, gula rafinasi meningkatkan sitokin peradangan. Terkait dengan 30% kasus penyakit jantung di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, tahun 2023. Gangguan gula darah. 1 gelas cendol, mengandung 30-40 gram gula, dapat menyebabkan lonjakan gula darah, dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. 10 juta kasus di Indonesia, menurut Kemenkes tahun 2022, kontribusi terhadap fatty liver, konsumsi gula berlebih menyebabkan penumpukan lemak di hati, mempengaruhi 25% orang dewasa di Indonesia. Mengganggu tidur, gula meningkatkan kadar kortisol, menyebabkan insomnia, masalah umum yang dialami oleh 40% orang usia 40 tahun ke atas di Indonesia. Kisah nyata, Ibu Aisyah di Jakarta. Ibu Aisyah, 48 tahun, adalah seorang guru di Jakarta. Ia memiliki kebiasaan minum es teler atau teh manis setiap sore. Setelah cek kesehatan, dokter menyatakan ia prediabetes dan kolesterol tinggi. Ibu Aisyah memutuskan berubah. Ia mengurangi makanan manis, mengganti gula dengan gula aren alami, dan memperbanyak buah segar. Setelah 6 bulan, gula darahnya stabil, dan ia merasa lebih bertenaga. Kisahnya menunjukkan bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Cara konsumsi yang bijak. Batasi asupan gula. 25 gram hari, sekitar 6 sendok teh. Misalnya dengan membuat cendol rumahan, memakai gula aren. Ganti dengan pemanis alami. Gunakan madu atau gula kelapa. Gula kelapa yang indeks glikemiknya lebih rendah. Tingkatkan konsumsi buah, pisang Ambon, mangga, atau pepaya menyediakan gula alami plus serat. Resep alternatif, cendol rendah gula. Bahan, 100 gram tepung beras, 200 ml air kelapa muda, 50 gram gula kelapa, 100 gram kacang merah rebus tanpa gula, es serut, dan 50 ml santan rendah lemak. Cara membuat, campur tepung beras dan air, buat sagu cendol, rebus, lalu dinginkan. Rebus gula kelapa dengan 100 ml air, dinginkan. Dalam gelas, susun es serut, cendol, kacang merah, tuang air kelapa, dan 1 SDM sirup gula kelapa. Hiasi dengan irisan mangga segar. Manfaat, mengurangi 50% gula dibanding cendol biasa, kaya serat dan elektrolit. Latihan pendukung, jalan kaki ringan 20 menit di sekitar Taman Mini Jakarta atau Danau Toba, Sumatera. Latihan pernapasan 4-7-8, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik selama 5 menit hari, untuk menurunkan kortisol. 2. Makanan gorengan kelebihan, lezat dan menggoda. Pisang goreng, bakwan, ayam goreng memiliki lapisan renyah dan rasa nikmat. Populer di pasar malam Indonesia, praktis dan cepat, mudah ditemukan di warung, dan cepat saji. Nilai sosial, sering hadir dalam acara keluarga dan festival. Kekurangan, kolesterol jahat meningkat. Minyak jelantah mengandung lemak trans yang meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. WHO tahun 2023, lemak visceral menyumbang pada obesitas 21% pada orang dewasa Indonesia. UNICEF tahun 2023, peradangan, suhu tinggi saat menggoreng menghasilkan senyawa inflamasi yang berpengaruh pada sendi dan jantung. Kisah nyata, Pak Budi di Bandung. Pak Budi, 50 tahun, sopir taksi di Bandung. Ia sering makan pisang goreng dan tempe goreng untuk makan siang. Setelah mengalami nyeri sendi dan berat badan naik, dokter menyarankan mengurangi gorengan. Ia mulai memanggang tempe dan mengonsumsi ikan bakar. Setelah 3 bulan, ia turun 5 kilogram. Dan bebas nyeri. Ia juga rutin jalan kaki 30 menit setiap hari di Dago Park. Cara konsumsi yang bijak, batasi 1-2 kali minggu, goreng di rumah pakai minyak zaitun, minyak canola, ganti dengan metode bakar atau kukus ikan bakar, papas. Padukan dengan sayuran untuk serap minyak berlebih. Resep alternatif, ikan bakar. Bahan, 1 ekor ikan kembung, 300 gram, 2 SDM air jeruk nipis, 1 SDT kunyit bubuk, 1 SDT bawang putih cincang,
1 SDT cabai cincang daun pisang. Cara membuat lumui ikan dengan bumbu. Diamkan 30 menit, bungkus dengan daun pisang, panggang 20 menit di suhu 180 derajat Celcius. Sajikan dengan sambal matah dan kangkung rebus. Manfaat: kaya omega 3, rendah lemak jenuh, baik untuk jantung. Latihan pendukung, Yoga Warrior 2 selama 5 menit hari, tari tradisional. Ikut kelas tari kecak di Bali 1 kali sampai minggu untuk aktivitas fisik dan budaya. 3. Daging olahan kelebihan, praktis. Sosis, dendeng, bahkan mudah disimpan. Cocok untuk gaya hidup cepat, tinggi protein, mendukung otot dan energi. Umum dikonsumsi. Sering hadir di nasi campur dan sandwich. Kekurangan: tinggi garam dan pengawet, mengandung nitrat dan natrium. Memicu hipertensi 30% orang 40 tahun, Kemenkes. Risiko kanker usus, meningkatkan 20% risiko kanker kolorektal. Jurnal Gizi Internasional, tahun 2021, membebani ginjal. Natrium tinggi memaksa ginjal bekerja lebih keras. Kisah nyata, Ibu Dewi di Yogyakarta. Ibu Dewi, 46 tahun, pegawai bank di Yogyakarta. Ia biasa makan nasi campur dengan sosis dan dendeng kemasan. Setelah terdiagnosa hipertensi, ia mulai membuat dendeng sendiri dari daging segar dan sedikit garam. Ia juga menambah tempe dan sayur. Setelah 4 bulan, tekanan darahnya membaik. Cara konsumsi yang bijak: batasi 1 kali minggu, pilih daging segar ayam, ikan, buat dendeng sendiri dengan bumbu alami. Resep alternatif: dendeng sehat. Bahan: 300 gram daging sapi khas dalam 1 SDM kecap, rendah garam, 1 SDT bawang putih, dan jahe cincang 1 SDM, minyak zaitun. Cara membuat: marinasi 1 jam, panggang suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Sajikan dengan gado-gado atau nasi merah. Manfaat: 70% lebih rendah garam dibanding dendeng kemasan. Latihan pendukung: bersepeda 20 menit di sekitar Candi Prambanan, meditasi berjalan 10 menit hari. 4. Minuman manis dan alkohol kelebihan, menyegarkan. Teh botol, es kelapa muda, atau bir bintang populer dalam acara sosial. Antioksidan alami, teh tawar mengandung polifenol jika dikonsumsi dengan benar. Kekurangan: meningkatkan gula darah. Teh botol 1 botol 20-25 gram gula, membebani pankreas, merusak hati dan tidur. Alkohol meningkatkan enzim hati dan gangguan tidur. RN 40% orang usia 40. Kisah nyata, Pak Made di Bali. Pak Made, 52 tahun, pemandu wisata di Bali. Ia biasa minum bir saat menjamu tamu. Setelah mengalami insomnia dan enzim hati tinggi, ia mengganti minuman dengan air kelapa dan teh herbal. Ia juga rutin meditasi di Pura Ubud. Setelah 6 bulan, tidur membaik dan fungsi hati normal. Cara konsumsi yang bijak: ganti dengan air putih, kelapa muda, atau teh herbal tanpa gula. Batasi alkohol 1-2 gelas minggu, pilih bir ringan atau anggur merah dosis kecil. Resep alternatif: teh herbal. Bahan: 2 SDT daun teh hijau Jawa, 1 iris jahe, 1 batang serai, 500 ml air panas. Cara membuat: seduh semua bahan 5 menit, saring dan sajikan hangat dingin. Tambah 1 SDT madu bila perlu. Manfaat: kaya antioksidan, bantu pencernaan dan relaksasi. Latihan pendukung: meditasi 10 menit hari di rumah atau Pura Bali, berenang 20 menit minggu di Pantai Kuta. Kesimpulan: membatasi gula, gorengan, daging olahan, dan minuman manis adalah langkah pertama melindungi kesehatan setelah usia 40 tahun. Dengan resep sehat seperti cendol rendah gula, ikan bakar, dan teh herbal, Anda tetap bisa menikmati kuliner Indonesia dengan lebih bijak. Kisah Ibu Aisyah, Pak Budi, Ibu Dewi, dan Pak Made membuktikan bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Di bagian 3, kita akan mengeksplorasi makanan yang disarankan, resep lengkap, dan cara menutrisi tubuh dan jiwa. Mari lanjutkan perjalanan ini bersama saya. DIYLPHN tipe CUCMGN di CHTNJ Indonesia tipe NIT PHN 2 NGC Singwi NCN PHN 3 Protein LNHMNH VPHN 4
hati dimdi engdi vs exoa. 2. Serealia utuh kelebihan, kaya. Serat, beras merah, sorghum serealia tradisional dari Nusa Tenggara, dan ubi membantu kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah. Sumber energi berkelanjutan. Karbohidrat kompleks dalam beras merah melepaskan energi secara perlahan, ideal bagi orang usia 40 tambah, mendukung jantung, menurunkan kolesterol jahat LDL. Menurut riset Universitas Indonesia tahun 2022, kekurangan memasak lebih lama. Beras merah butuh waktu 40-50 menit untuk matang. Sulit dicerna jika berlebihan, bisa menyebabkan kembung bila dikonsumsi 200 gram hari. Terutama bagi yang belum terbiasa, cara penggunaan, anjuran konsumsi 100-150 gram hari 1-2 porsi nasi dari piring makan versi isi piringku. Kombinasi ideal, tambahkan ikan kembung dan kangkung agar seimbang, ragam olahan. Bisa dibuat bubur beras merah atau kue berbahan sorghum. Resep, bubur beras merah dengan ikan kembung bahan 2 porsi. 100 gram beras merah rendam 2 jam 200 gram ikan. Kembung, kukus dan suwir 1 wortel potong, dadu kecil 50 gram kangkung cincang 1 SDM jahe cincang. 1 liter air. Cara membuat. Masak beras merah hingga menjadi bubur 40 menit. Tambahkan wortel, kangkung, dan jahe. Masak 10 menit. Masukkan ikan, tambahkan kecap rendah garam, manfaat, kaya omega 3, serat, vitamin B 250 kal porsi, baik untuk gula darah dan pencernaan. Tips, tambahkan air jeruk nipis untuk rasa segar, kisah nyata. Pakwayan di Lombok. Pakwayan, 50 tahun, petani di Lombok, dulu makan nasi putih dan jarang sayur, setelah gula darah naik. Dokter menyarankan beras merah dan sorghum. Ia juga rutin jalan kaki 30 menit di ladang. Setelah 4 bulan, gula darahnya stabil dan tubuhnya lebih kuat. Saat bekerja, latihan pendukung, jalan cepat 30 menit hari di pantai Sendigi membakar 150 kal dan meningkatkan sensitivitas insulin. Posisi kursi Utkatasana, setengah jongkok, tahan 30 detik. Ulangi 5 kali memperkuat otot paha dan punggung. 3. Protein sehat kelebihan, mendukung otot dan jantung, ikan laut kembung, tongkol kaya omega 3 yang menurunkan risiko penyakit jantung. Hingga 20% WHO. Tahun 2023, protein nabati, tempe dan tahu rendah lemak jenuh, cocok untuk orang usia 40 tambah. Menunjang fungsi otak, omega 3 dan B12 dalam ikan membantu memori dan sistem saraf. Kekurangan, kandungan merkuri. Ikan besar seperti tuna dapat menyerap merkuri jika sumbernya tidak bersih. Pengolahan yang salah, tempe digoreng berlebihan menghilangkan nilai gizinya. Cara penggunaan, anjuran konsumsi 2-3 kali minggu ikan laut 100-150 gram. Tempe tahu 100 gram hari. Sumber terpercaya, beli ikan segar dari pasar lokal seperti Pasar Badung Bali. Cara masak sehat, kukus, panggang, atau pepes. Bukan goreng. Resak, pepes ikan kembung bahan 2 porsi. 2 ekor ikan kembung 300 gram 1 SDT kunyit, 1 SDT bawang putih cincang, 1 SDT cabai cincang, 1 SDM air jeruk nipis, 2 daun jeruk daun pisang untuk membungkus. Cara membuat. Lumuri ikan dengan bumbu. Diamkan 30 menit, bungkus dengan daun pisang dan daun jeruk, kukus 20 menit. Sajikan dengan kangkung rebus dan nasi merah. Manfaat, rendah kalori 200 kal porsi, kaya omega 3, baik untuk jantung dan otak. Kisah nyata, Ibu Nimad di Denpasar. Ibu Nimad, 49 tahun, penenun di Denpasar. Ia biasa makan banyak daging goreng. Setelah mengalami nyeri sendi, ia mulai mengonsumsi ikan kukus dan tempe panggang. Ia juga mengikuti tari kecak seminggu sekali. Setelah 5 bulan, sendi lebih lentur dan rasa sakit berkurang. Latihan pendukung, tari kecak, 30 menit minggu di kelas tari Bali gerak ritmis yang membakar kalori dan mempererat budaya. Pose kucing Marjaryasana, 5 menit hari, meredakan nyeri punggung dan memperbaiki postur. Tempat kacang dan yogurt kelebihan, lemak sehat, kacang mete, kacang tanah kaya vitamin I dan lemak tak jenuh yang menyehatkan jantung.
Probiotik alami, yogurt tanpa gula memperbaiki sistem pencernaan dan mikrobioma usus, praktis, cocok sebagai cemilan sehat saat bepergian, kekurangan, tinggi kalori. Jika konsumsi melebihi 30 gram hari, kacang bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Yogurt bergula, menurunkan manfaat probiotik dan meningkatkan gula darah. Cara penggunaan, anjuran konsumsi, 20-30 gram kacang hari, 100-150 gram yogurt tanpa gula haring, pilih alami, beli kacang met tanpa garam, buat yogurt rumahan. Kombinasi lezat, tambahkan buah seperti mangga atau pisang untuk rasa manis alami. Resep, yogurt buah homemade bahan 2 porsi, 200 gram yogurt tanpa gula, 100 gram mangga potong dan 20 gram kacang met panggang tanpa garam, 1 SDN madu opsional kara. Membuat, campur yogurt dengan mangga dan kacang mete. Tambahkan madu bila suka, sajikan dingin sebagai dessert sehat. Manfaat, kaya probiotik, vitamin C, lemak sehat 150 kal porsi kisah nyata. Pak Agus di Surabaya. Pak Agus, 51 tahun, karyawan kantor. Ia biasa makan biskuit manis sebagai camilan. Setelah mengganti dengan yogurt tanpa gula dan kacang mete, serta rutin bersepeda di Taman Bungkul, ia turun 3 kg dalam 3 bulan dan lebih bertenaga. Latihan pendukung, bersepeda, 20 menit hari di Taman Bungkul membakar 120 kal. Meditasi, 10 menit hari di rumah untuk mengurangi stres dan menyehatkan usus, gizi menyeluruh tubuh, pikiran, dan jiwa. Kesehatan setelah usia 40 tahun bukan hanya soal makanan, emosi negatif seperti stres, cemas, atau iri hati meningkatkan kadar kortisol, hormon stres yang berdampak buruk pada jantung dan sistem kekebalan tubuh. Di Indonesia, budaya komunitas dan spiritualitas merupakan sumber kekuatan yang besar. Mengikuti Hari Raya Nyepi di Bali, berdoa di masjid, atau bermeditasi di Candi Borobudur adalah cara masyarakat Indonesia merawat jiwa mereka. Kisah nyata, Ibu Siti di Yogyakarta. Ibu Siti, 46 tahun, seorang penjahit di Yogyakarta. Ia pernah mengalami stres berat akibat pekerjaan yang menyebabkan insomnia. Setelah mulai mengonsumsi gado-gado, bermeditasi 10 menit setiap pagi, dan mengikuti kelompok komunitas di vihara, ia menemukan ketenangan batin. Tidurnya membaik, dan ia merasa lebih bahagia menjalani hari. Kebiasaan hidup sehat, makan tepat waktu, sarapan sebelum jam 8 pagi, makan siang antara 12-14 siang, dan makan malam sebelum jam 7 malam, kunyah setiap suapan 20-30 kali. Cukup minum 2,5 liter air hari. Bisa variasikan dengan air kelapa muda atau teh herbal. Bergerak aktif, minimal 150 menit minggu dengan aktivitas seperti jalan kaki, yoga, atau tari tradisional. Rawat jiwa, latih rasa syukur, dan tulis jurnal 5 menit hari tentang hal-hal kecil yang Anda hargai. Setelah usia 40, setiap suapan makanan, setiap gerakan tubuh, dan setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk menutrisi diri baik fisik, pikiran, maupun jiwa. Mulailah dari sepiring gado-gado berwarna-warni, dari satu tarikan napas dalam saat bermeditasi di pagi hari, atau dari langkah kaki di sawah hijau Tegalalan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya. Mari terus rawat tubuh kita. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih bertenaga, damai, dan penuh sukacita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat dari saya Dr. Samuel Hart.